Saat bukber bersama teman-teman, aku dihina dan dipermalukan karena penampilanku yang sederhana. Tapi semuanya terkejut saat pelayan restoran memberi hormat padaku. Ini yang terjadi pada teman-temanku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Senja mulai turun, menandakan waktu berbuka puasa semakin dekat. Dalam sebuah grup chat alumni sekolah, seorang teman lama mengusulkan untuk mengadakan buka puasa bersama. Restoran yang dipilih bukan tempat biasa, sebuah restoran mewah yang sedang populer di kota. Semua teman-teman dalam grup tampak antusias. Mereka berbagi cerita tentang kesibukan masing-masing, membanggakan pencapaian karier, bisnis, dan gaya hidup mereka yang kini jauh lebih mapan dibanding saat masih sekolah dulu. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Dava. Berbeda dengan yang lain, ia jarang aktif dalam percakapan grup. Pakaian dan gaya hidupnya tak sebanding dengan teman-teman lamanya yang kini tampak sukses. Saat undangan itu muncul, Dava hanya membaca pesan-pesan yang masuk tanpa banyak berkomentar. "Ayo, Dava, jangan bilang lo nggak sanggup bayar di tempat mahal kayak gini." Haha, salah satu teman menggoda dengan nada bercanda. Beberapa teman lain ikut menimpali, menertawakan Dava dengan candaan yang terdengar meremehkan. Dava hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, "Insya Allah, gue datang." Meskipun hatinya sedikit terusik, Dava tetap memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Baginya, buka puasa bersama bukan hanya tentang makan di tempat mewah, tapi juga tentang silaturahmi. Ia ingin melihat kembali teman-teman lamanya. Meskipun ia sadar mungkin akan menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, hari yang ditentukan pun tiba. Dava mengenakan pakaian yang sederhana. Berbeda dengan teman-temannya yang datang dengan outfit mahal dan penuh gaya, ketika ia melangkah masuk ke restoran, beberapa pasang mata langsung memperhatikannya. Bisik-bisik mulai terdengar, dan senyum sinis pun bermunculan. Dava menarik napas dalam. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian bagi kesabarannya. Namun, yang tidak mereka ketahui, kejutan besar sudah menanti di akhir pertemuan ini. Dava melangkah menuju meja yang sudah dipesan oleh teman-temannya. Saat ia tiba, beberapa dari mereka langsung melemparkan tatapan meremehkan. Sebagian hanya melirik sebentar, sementara yang lain menyambutnya dengan senyum sinis. "Wah, Dava beneran datang. Gua kira lo nggak bakal berani masuk ke restoran mahal gini," ucap Rian, salah satu teman lama yang kini sukses sebagai pebisnis. "Iya nih, nggak takut bon makanannya bikin kantong jebol, Dav," timpal yang lain, diiringi tawa kecil dari beberapa orang di meja. Dava hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan sikap mereka sejak dulu. Jadi, ia tidak terlalu mengambil hati. Ia pun duduk di kursi yang tersisa, berusaha tetap menikmati suasana. Pelayan datang membagikan menu, dan teman-temannya mulai memilih makanan dengan santai. Sebagian dari mereka memesan makanan mahal tanpa berpikir panjang, seakan harga bukan masalah. "Lo pesan apa, Dav?" tanya Rian dengan nada mengejek. "Jangan-jangan cuma air putih aja?" Tawa kecil kembali terdengar. Dava melirik menu di tangannya, lalu dengan tenang menjawab, "Aku pesan yang sama aja kayak kalian." Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam sejenak, tetapi mereka segera kembali ke pembicaraan lain, mengabaikan Dava seolah dia hanyalah seseorang yang kebetulan ada di sana. Mereka asik membicarakan kesuksesan masing-masing, pekerjaan bergaji tinggi, bisnis yang sedang berkembang, dan liburan ke luar negeri. Salah satu teman mengeluarkan kunci mobil mewahnya dan meletakkannya di meja dengan sengaja, seakan ingin memamerkan keberhasilannya. "Gimana, Dav? Lo sekarang kerja di mana? Atau masih nganggur?" tanyanya dengan nada mengejek. Dava tersenyum tipis. "Aku kerja di bidang usaha sih." "Oh, usaha kecil-kecilan ya? Jualan online? Dropship?" "Dropship." Suara sarkastik terdengar, diikuti tawa dari beberapa orang. Dava tetap tenang. Ia tahu, mereka hanya menilai orang dari tampilan luarnya saja. Mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Di tengah percakapan, pelayan datang membawa makanan. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Pelayan itu bersikap sangat sopan kepada Dava. Bahkan,
lebih dari kepada yang lain. Beberapa teman Dava mulai merasa ada yang janggal. Kenapa pelayannya sopan banget sama lo, Dav? Bisik salah satu teman dengan bingung. Dava hanya tersenyum, sementara teman-temannya masih belum menyadari bahwa kejutan besar akan segera terjadi. Suasana meja makan masih dipenuhi canda dan tawa. Sebagian besar di antara mereka masih sibuk membicarakan kesuksesan masing-masing. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik beberapa orang. Sikap para pelayan terhadap Dava terasa berbeda. Saat makanan mulai disajikan, seorang pelayan datang lebih dulu ke arah Dava, meletakkan makanannya dengan penuh hormat. "Silakan menikmati hidangannya, Pak," ucap pelayan itu dengan senyum sopan. Beberapa teman Dava saling bertukar pandang. Biasanya, pelayan hanya berbicara formal kepada tamu penting atau pelanggan tetap. Tapi, kenapa Dava diperlakukan seperti itu? Tak lama, seorang pria berseragam rapi manajer restoran datang menghampiri meja mereka. Ia langsung mengarahkan pandangannya pada Dava dan membungkuk sedikit dengan sopan. "Selamat malam, Pak Dava. Maaf, saya baru menyadari kehadiran Anda. Apakah ada yang kurang dengan pelayanan kami?" tanyanya dengan nada penuh hormat. Meja yang tadinya riuh langsung sunyi. Semua mata tertuju pada Dava, sementara teman-temannya mulai terlihat kebingungan. Kenapa lo dipanggil Pak sama manajer restoran ini?" bisik salah seorang teman. Jelas terlihat bingung. Dava tetap tenang dan tersenyum. "Gak ada yang kurang. Pelayanan kalian sudah sangat baik," jawabnya santai. Manajer restoran mengangguk dengan hormat, lalu berkata, "Baik, Pak. Jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu kami." Setelah itu, manajer restoran pergi, meninggalkan teman Dava yang masih terdiam dalam kebingungan. Beberapa dari mereka mulai curiga, sementara yang lain masih belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. "Dava, ada apa ini? Lo kenal sama manajer restoran ini?" tanya Rian. Kini nada suaranya tidak lagi meremehkan, melainkan penuh tanda tanya. Dava menatap mereka satu persatu. Ia bisa melihat perubahan ekspresi di wajah teman-temannya dari sombong dan meremehkan, menjadi penasaran dan sedikit cemas. "Nanti, kalian juga bakal tahu," jawab Dava dengan senyum penuh arti. Sementara itu, teman-temannya mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai seseorang. Namun, mereka belum tahu bahwa kejutan sebenarnya masih belum dimulai. Suasana di meja makan berubah drastis. Jika sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan candaan meremehkan, kini yang tersisa hanya keheningan dan tatapan penuh tanda tanya. Teman-teman Dava mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Pelayan yang melayani mereka terus bersikap hormat kepada Dava, bahkan lebih dari kepada tamu lainnya. Beberapa kali, manajer restoran tampak memperhatikan meja mereka dari kejauhan, seolah memastikan bahwa Dava mendapatkan pelayanan terbaik. Akhirnya, Rian, yang sejak awal paling vokal dalam meremehkan Dava, tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Dav, sebenarnya ada apa sih? Kenapa mereka semua hormat banget sama lo?" tanyanya dengan nada setengah gugup. Dava hanya tersenyum dan meletakkan sendoknya dengan tenang. "Kalian benar-benar ingin tahu?" tanyanya santai. Semua orang di meja mengangguk. Tepat pada saat itu, manajer restoran kembali menghampiri meja mereka. Namun, kali ini ia tidak hanya sekadar menanyakan kenyamanan Dava dengan penuh hormat. Ia berkata, "Pak Dava, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda malam ini. Seluruh staf kami sangat senang bisa melayani Anda kembali di restoran ini." Seketika, beberapa teman Dava menegang. Mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebelumnya, Rian menelan ludah. "Tunggu, apa maksudnya?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Dava menatap teman-temannya satu persatu, lalu dengan tenang berkata, "Restoran ini sebenarnya adalah milikku." Semua orang di meja terdiam. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Beberapa dari mereka bahkan terlihat terkejut sampai tidak berkedip. Apaan? Lo bercanda? Kan? Seorang teman berusaha tertawa, tapi suaranya terdengar canggung. Manajer restoran segera menimpali. "Pak Dava bukan hanya pemilik restoran ini, tapi juga
pemilik beberapa cabang lainnya di kota ini. Wajah teman-teman Dava seketika memucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Orang yang selama ini mereka hina, yang mereka anggap tidak sukses, ternyata adalah pemilik restoran mewah tempat mereka duduk sekarang. Rian merasa malu luar biasa. Sejak awal, ia yang paling banyak menghina Dava, menganggapnya miskin, bahkan meremehkan pekerjaannya. Kini, kenyataan justru menamparnya keras. Jadi, selama ini loh, Rian tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dava tersenyum. Aku cuma ingin makan dan bertemu teman-teman lama. Tapi ternyata, aku dapat lebih dari itu. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang mendalam dari mereka yang telah menghakimi seseorang hanya dari penampilan. Keheningan di meja makan terasa begitu berat. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi dengan kesombongan, kini berubah menjadi pucat dan tertunduk malu. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Dava yang selama ini mereka hina dan remehkan, ternyata adalah pemilik restoran mewah tempat mereka berkumpul. Rian, yang paling banyak melontarkan ejekan sejak awal, menundukkan kepala. Dav, gue beneran gak nyangka. Gue kira lo, lo tahu sendiri, masih gitu-gitu aja. Dava menatapnya dengan tenang. Masih gitu-gitu aja itu, maksudnya apa Rian? Tanyanya. Tapi nada suaranya sama sekali tidak terdengar marah atau menyindir. Rian semakin kikuk. Ia sadar betul bahwa ucapannya tadi telah menyakiti Dava, dan kini ia hanya bisa menyesali kebodohannya. Maaf Dav, gue gak seharusnya meremehkan lo. Gue salah. Gue udah nilai lo dari tampilan luar aja. Beberapa teman yang lain ikut menunduk. Merasa bersalah, mereka saling berpandangan, mencoba mencari cara untuk menebus kesalahan mereka. Dava menghela napas pelan, lalu tersenyum. Aku gak pernah masalahin apa yang kalian katakan tadi. Aku ngerti. Kita udah lama gak ketemu. Dan mungkin kalian menilai aku dari yang kalian lihat saat ini. Tapi, seharusnya kita gak menilai seseorang hanya dari penampilannya kan? Mereka semua mengangguk pelan, merasa malu dengan sikap mereka sendiri. Dava melanjutkan, aku nggak pakai baju mahal atau pamer harta karena buatku, sukses itu bukan soal apa yang kita tunjukkan ke orang lain, tapi soal bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Seorang teman yang lain ikut berbicara. Dav, gue jadi malu sama diri sendiri. Dari tadi kita sibuk pamer pencapaian, tapi lo yang paling sukses di antara kita malah paling rendah hati. Dava hanya tertawa kecil. Nggak ada yang lebih sukses di antara kita. Setiap orang punya jalan masing-masing. Yang penting, kita saling menghargai dan nggak meremehkan orang lain. Siapapun dia, Rian dan teman-teman lainnya mengangguk. Malam itu, mereka belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari pakaian atau mobil mewah, melainkan dari karakter dan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Bukber yang tadinya penuh dengan ejekan dan kesombongan kini berubah menjadi momen refleksi yang mendalam. Dan bagi Dava, ia tidak hanya mendapat teman-teman lama kembali, tetapi juga memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Setelah momen yang penuh refleksi tadi, suasana di meja makan berubah. Tidak ada lagi obrolan tentang siapa yang paling sukses, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling hebat. Kini, percakapan mereka lebih tulus mengenang masa sekolah, berbicara tentang keluarga, dan saling menanyakan kabar dengan lebih hangat. Rian, yang sejak awal paling banyak meremehkan Dava, akhirnya mengangkat gelasnya. Dav, gue mau bilang makasih. Bukan cuma karena lo udah ngajarin kita sesuatu yang berharga malam ini, tapi juga karena lo nggak pernah menyimpan dendam ke kita, meskipun kita udah bersikap nggak baik ke lo. Dava tersenyum dan mengangkat gelasnya juga. Kita semua teman lama. Kalau ada kesalahan, yang penting kita sadar dan belajar dari situ. Teman-teman yang lain ikut mengangkat gelas mereka. Untuk persahabatan kita, suasana menjadi lebih cair. Mereka menikmati sisa waktu berbuka dengan lebih santai, tanpa ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya tentang bisnis Dava dengan penuh rasa ingin tahu. Bukan karena iri, tetapi karena kagum dan ingin belajar. Saat waktu mulai larut,
Dan satu persatu mulai berpamitan. Rian kembali menepuk bahu Dava. Dav, kalau ada waktu, ajarin gue bisnis dong. Kayaknya gue masih harus banyak belajar dari lo. Dava tertawa kecil. Sama-sama belajar, Rian. Yang penting, kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Malam itu, mereka berpisah dengan senyuman. Persahabatan mereka mungkin pernah diuji oleh kesombongan dan prasangka. Tetapi Dava telah membuktikan bahwa kerendahan hati dan ketulusan jauh lebih berharga daripada sekadar status sosial. Dan ketika Dava melangkah keluar dari restorannya sendiri, ia tahu bahwa malam ini bukan hanya sekadar buka puasa bersama, tetapi juga sebuah pengingat bahwa hidup selalu punya cara unik untuk memberi pelajaran kepada siapa saja yang mau belajar.